terkait dengan bencana longsor yang mengguncang kawasan pertambangan Gunung Kuda di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon yang terjadi pada hari ini. Peristiwa ini dikabarkan menyebabkan puluhan kendaraan pengangkut material dan pekerja tambang tertimbun material longsor. Longsor terjadi di Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Informasi awal yang kami terima, longsor terjadi di Galian C dan kurang lebih ada 25 orang yang tertimbun longsor dan 4 orang diantaranya tewas. 3 alat berat dan 15 unit dump truck dikerahkan ke lokasi longsor. Saudara, dalam video yang beredar luas di media sosial sebelumnya terlihat kondisi mencekam di lokasi kejadian. Puluhan truk terlihat terjebak dan tertutup bongkahan batu besar hingga asap tebal yang mengepul dari area longsor juga membuat panik warga di sana. Saudara, informasi terkini dari sana akan disampaikan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon. Selamat siang, Syahri. Ya, selamat siang Ihsan di studio. Informasi terkini berapa jumlah korban yang sudah dikonfirmasi, Syahri? Ya, baik Ihsan di studio dan selamat siang saudara. Saat ini saya tepat berada di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, tempat di mana dilaporkan sebuah peristiwa besar terjadi, yakni sebuah tempat galian C runtuh atau longsor dan mengakibatkan beberapa korban jiwa. Ihsan, kami belum dapat mengkonfirmasi secara pasti berapa jumlah korban yang terdampak atau ditemukan dalam kondisi peristiwa ini. Karena sejumlah pihak kepolisian langsung melakukan penanganan di lokasi. Mereka melakukan evakuasi beberapa korban yang sudah ditemukan. Tadi kami mendapatkan informasi dari warga dan juga berdasarkan video yang kami dapati ada 5 kantong jenazah yang sudah berisi jasad warga sekitar yang juga sudah dievakuasi melakukan dengan bantuan dari mobil Polresta Cirebon dan juga pihak rumah sakit. Ada beberapa mobil ambulans yang juga masih berada di lokasi. Sampai saat ini pihak kepolisian dari Polresta Cirebon masih melakukan proses penanganan, terutama melakukan pemasangan garis polisi agar tidak membahayakan kepada warga sekitar. Dan juga di titik lainnya beberapa petugas berjaga, terutama di pintu masuk yang hendak ke area Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang ini. Kami akan menunjukkan kepada Insan dan juga saudara bagaimana situasi sekitar yang terjadi di lokasi ini. Di mana peristiwa ini tentu membuat perhatian banyak warga sekitar sehingga akhirnya mereka banyak yang masuk ke area Duku Puntang ini, galian ini. Dan ini saya berada di salah satu titik atau area yang cukup tinggi sehingga akhirnya dapat memperlihatkan secara jelas bagaimana kerumunan warga dan juga penanganan yang dilakukan oleh pihak berwenang, terutama tepat di depan saya ada beberapa mobil petugas dari pihak Polresta Cirebon, yakni tim identifikasi Polresta Cirebon, kemudian di sampingnya juga ada tim Dokes Polresta Cirebon dan di sampingnya ada mobil pos SAR kantor wilayah Cirebon. Mereka seluruhnya juga berusaha untuk melakukan penanganan di lokasi ini karena mengingat informasi yang kami dapati, Ihsan, tidak sedikit korban yang terdampak atau menjadi korban dalam peristiwa ini. Ada beberapa mobil yang juga digunakan untuk aktivitas bongkar galian, terutama mengangkut batu-batuan, ini juga terdampak. Nanti saya akan mengajak kepada Anda, Ihsan, untuk lebih dekat lagi melihat kerusakan atau dampak dari kejadian tersebut, Ihsan. Baik, Syahri, kami akan update kembali
menantikan informasi terbaru dari Anda. Kita akan bergeser dulu, kita akan menanyakan informasi terkini dari Kepala BPBD Cirebon, Pak Denny Nur Cahya, yang sudah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat siang, Pak Denny. Ya, selamat siang. Ya, Pak. Selamat siang. Pak Denny, dikabarkan longsor yang terjadi di Galian C di Dukuh Puntang ini menewaskan 4 orang. Benar, Pak? Ya, betul, Pak. Yang sekarang sudah terdata ada 4. Kami konfirmasi kembali ada 4 orang korban tewas dan total korban yang sempat tertimbun berapa orang, Pak Denny? Menurut informasi dari Kepala Teknik Tambang ada sekitar 10 orang, Pak. 10 orang itu termasuk 4 orang tewas ya, Pak ya? Betul, Pak. Yang tewas ya. Sekarang masih dilakukan pencarian. Baik. Saat ini seperti apa status dari 6 korban yang sempat tertimbun lainnya, Pak? Ya, ada sebenarnya masih di rumah sakit ya. Dan tadi juga belum ada kabar lagi. Nanti mungkin akan mudah-mudahan sih tidak bertambah begitu. Oke, Pak Denny, artinya seluruh korban, 10 orang korban ini sudah dievakuasi, betul? Betul, dan itu 10, tapi yang lain belum terevakuasi semua. Ini masih ada dua eskavator masih tertimbun dan juga beberapa dump truck. Oke, artinya belum ditemukan ya. Itu baik. baru yang terevakuasi saja. Ya. Oke, Pak Denny, jadi informasi yang Anda sampaikan adalah 10 korban yang sempat tertimbun dan sudah dievakuasi, 4 diantaranya tewas, dan saat ini pencarian ataupun evakuasi masih berlangsung, benar Pak? Betul Pak, betul, masih berlangsung ya. Ya, ada tumbukan batunya, longsorannya masih tinggi, jadi belum. Dan sekarang sudah dilakukan pengiriman lagi ekskavator dari Pemda Kabupaten Cirebon, dari Dinas PUTR. Dan kedua Dinas. Oke, selain 10 korban yang sudah dievakuasi, ada berapa total korban lagi Pak yang akan dievakuasi? Ya, perkiraan Pak tadi menurut KTT ada mungkin sekitar 20 ya. Tapi belum pasti karena memang tidak mengetahui cara kejadiannya kan tiba-tiba ya, jadi belum terdata gitu. Oke, Pak Denny, untuk 10 korban yang telah dievakuasi dibawa ke rumah sakit mana? Kalau yang meninggal sih langsung ke Rumah Sakit Gunung Jati. Kalau yang masih ini ke rumah sakit terdekat dan juga ke puskesmas untuk dilakukan pertolongan pertama. Gitu. Untuk korban luka dibawa ke puskesmas setempat, dan Pak? juga rumah sakit terdekat. Iya. Oke, untuk korban tewas, 4 korban tewas yang sudah dievakuasi ke rumah sakit mana, Pak? Ke Rumah Sakit Gunung Jati tadi, menurut pihak kepolisian. Rumah sakit Gunung Jati, benar? Cirebon, iya. Iya, benar. Gunung Jati, Cirebon. Oke, Pak Denny, informasi sebelumnya ada 25 orang tertimbun. Namun Anda mengatakan data fix atau data pasti berapa total jumlah korban, baik itu yang masih dalam proses evakuasi ataupun sudah terevakuasi, ini masih simpang siur. Sebenarnya ini simpang siur ya, masih 25 karena masih dalam pencarian Pak, jadi masih simpang siur datanya. Tapi yang fix yang meninggal 4 orang, tadinya 3 terus bertambah jadi 4 gitu. Oke, puluhan korban ini warga dari mana saja Pak? Kebetulan itu supir yang pembeli, ada yang dari luar, ada yang dari Kuningan juga ada, dari wilayah Cirebon juga. Artinya puluhan korban yang tertimbun longsor Galian C ini adalah supir ataupun buruh tambang di sana, benar Pak? Betul, karena kan lagi melakukan penambangan, jadi ada pengisian dump truck ya. Dan dump truck ya, itu jadi longsoran, jadi dump truck yang sedang mengisi material tambang tertimbun gitu. Pak Denny Nur Cahya, apa BPBD Cirebon mendapatkan informasi terkait dengan kronologis longsor ini, Pak? Mendapatkan, dan saya sudah lagi laporannya masih dibikin, Pak. Tadi saya sudah kirimkan ke BPBD Provinsi, juga ke Pak
Sekda Kabupaten Cirebon, ke Pak Bupati dan ke Pak Wabub sudah saya laporkan mengenai asesmen dari kejadian ini. Oke, Pak Denny, untuk evakuasi korban yang masih tertimbun saat ini, seperti apa informasinya saat ini? Ya, evakuasi dilakukan dengan ini Pak, dengan ekskavator ada 1, 2, 3, 4, 5 ekskavator, memang ada tambahan lagi 2 dari PUTR Kabupaten Cirebon dengan 7 ekskavator karena memang sini banyak ekskavator juga kan karena memang tambang, jadi sedang dilakukan evakuasinya menggunakan ekskavator. Oke, Pak Denny, posisi dari para korban yang tertimbun ini seperti apa? Apakah ada jarak yang cukup jauh antara korban yang sudah terevakuasi dan juga para korban yang saat ini masih dalam proses evakuasi, Pak Denny? Ya, di sana Pak. Jadi kejadiannya korbannya yang tertimbun yang di sekitar di sama peron tambang itu, di peron tambang. Hanya di sana aja. Kalau yang di warung-warung sini aman gitu. Yang di peron tambang saja. Oke. Kejadiannya di depan tambang depannya. Untuk penambahan alat berat seperti apa Pak untuk mendukung proses evakuasi ini? Gimana penambahan alat berat? Iya, akan dilakukan penambahan alat berat. Tadi kan memang pasti kurang. Jadi lagi sedang didatangkan dari Dinas PUTR Kabupaten Cirebon alat beratnya. Koordinasi kami. Baik, ini galian. Jadi memang evakuasinya harus menggunakan ekskavator alat berat ya. Karena ya tertimbun, jadi karena tertimbun jadi dengan ekskavator, tidak bisa manual dengan orang. Seperti apa kondisi kontur tanah di sana, Pak? Kontur tanah di sini memang ini kan batu ini trust ya, batu gamping ya. Jadi kondisinya mungkin kalau saya lihat yang hasil rongsokan itu ada macam ada lembab gitu akhirnya mungkin ya. Jadi lepas batunya gitu. Gitu Pak. Oke. Halo. Baik, Pak. Oke Pak Denny, kami masih akan menantikan informasi lagi dari Anda terkait dengan proses evakuasi Lagi wawancara. para korban yang masih dalam proses evakuasi. Pak Denny Nur Cahya, Kepala BPBD Cirebon, sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak Denny. Saudara, kita masih akan terus mengupdate informasi terbaru dari Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Informasi awal yang kami terima dari Kepala BPBD Cirebon, Denny Nur Cahya, saat ini sudah ada 10 korban yang dievakuasi. Di antaranya 4 orang tewas yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon, dan 6 korban luka yang berhasil dievakuasi sudah dibawa ke puskesmas terdekat dari lokasi tambang galian C di Dukuh Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Kita kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon. Selamat siang, Syahri. Ya. Dapat Anda gambarkan seperti apa suasana dan proses evakuasi saat ini, Syahri? Ya, baik Insan di studio. Kondisi saat ini masih dalam proses evakuasi dari pihak kepolisian dan juga beberapa pihak terkait. Sekarang saya sudah lebih mendekat untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana penanganan ini dilakukan secara bersama-sama, baik dari SAR, Basarnas yang di kantor Cirebon dan juga pihak kepolisian dan juga tim medis. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Insan, lebih dekat lagi. Ini yang sedang dilakukan oleh petugas kepolisian, yakni ada 3 titik yang dapat masuk ke lokasi dan seluruhnya dipasang garis polisi. Titik pertama di bagian atas, di mana lokasi tersebut digunakan oleh pihak kepolisian untuk melakukan evakuasi dari tim medis dan juga kendaraan-kendaraan besar yang rusak.
tadi kami melihat secara langsung ada kendaraan beberapa truk yang rusak dan sudah coba dibawa selama roda masih bergerak agar dibawa sehingga untuk memudahkan proses evakuasi. Di atas sana dapat dilihat ada 2 mobil ambulans dari Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon untuk melakukan proses evakuasi, dan ini akan ada statement dari SAR Cirebon untuk memberikan informasi perkembangan saat ini. Insan. Insan. Baik, Syahri, ada informasi apa yang akan disampaikan? Ya, saat ini kami masih menunggu perkembangan dan apa yang akan disampaikan dari SAR Cirebon. Saat ini masih berkoordinasi. Syahri, Baik, Insan. galian C di Dukuh Puntang ini galian di Dukuh Puntang ataupun tambang di Dukuh Puntang ini adalah galian C, yang bukan penambangan strategis ini. Apa yang ditambang di sini? Apakah pengurukan tanah atau pasir, seperti apa? Bisa Anda ceritakan? Ya, ini adalah salah satu titik yang sudah sejak lama digunakan oleh warga sekitar dan tentu pihak-pihak terkait untuk melakukan penambangan. Hasil yang diambil dari sini adalah bebatuan yang dimana setelah mereka mendapatkan batuan ini Insan. Saya dijelaskan peristiwa yang terjadi saat ini di Gunung Kuda ini apa Pak? Baik, untuk info yang kami dapat pukul 11.30 kami mendapatkan info bahwa terjadi longsoran di Gunung Kuda, tepatnya di Kabupaten. Untuk sampai saat ini kita masih berupaya untuk melakukan pencarian korban. Jumlah korban pun juga masih belum jelas juga ada berapa, namun yang sudah bisa tim SAR gabungan dievakuasi sudah dilarikan ke rumah sakit, yaitu ada Rumah Sakit Sumber Waras dan Rumah Sakit Arjawinangun. Berapa orang? Berapa Pak? Untuk informasi yang baru yang kita dapat, untuk yang MD atau meninggal dunia baru tercatat 2 orang, namun identitas masih dalam tahap pendataan. Dan untuk yang mengalami luka-luka itu di Rumah Sakit Sumber Waras. Kalau dugaan berapa jumlah korban? Kan kami asumsikan ini yang tertimbun ada 3 eskavator dan beberapa truk. Kita asumsikan lebih dari 10 korban yang masih dalam pencarian. Untuk penyebabnya sendiri Pak apa ya? Itu untuk penyebabnya masih dalam investigasi dari pihak kepolisian. Apa yang silakan dilakukan? Baik, untuk upaya yang kita lakukan untuk saat ini adalah himbauan kepada masyarakat yang dekat dengan longsoran agar segera menjauh, karena yang kita takutkan adalah longsoran-longsoran susulan. Dan kemudian untuk melakukan pencarian ini yang dibutuhkan adalah alat-alat berat, sehingga pekerjaan semakin maksimal. Ini galian C apa ya? Tinggi berapa? Perkiraan tingginya sekitar 200 meteran lah. Galian C ya? Iya, betul. Ilegal apa legal? Itu masih dalam investigasi dari pihak kepolisian, Pak. Di sini sering. Yang kami tangani ini sudah terjadi kedua kalinya, yang sebelumnya di tahun 2004. Apa yang menjadi kendala Pak ini pas Karena ini longsorannya material batu, jadi kita tidak bisa bekerja secara manual. Yang dibutuhkan adalah alat berat, sehingga alat berat ini yang sudah dikerahkan berjumlah 4. Jadi mohon doanya agar segera korbannya bisa ditemukan. Halo Insan. Halo Insan. Oke, Halo, Syahri, ada informasi terbaru apa tadi yang disampaikan dari tim SAR? Ya, hingga saat ini masih proses evakuasi terus dilakukan menggunakan 4 alat berat, karena memang material yang terjadi di sini
adalah bebatuan sehingga tidak dapat dilakukan secara manual. Dan informasi kami mendapatkan informasi bahwa ada satu korban lagi yang berhasil ditemukan oleh pihak gabungan dari Polresta Cirebon dan juga SAR dan juga dari ambulan yang tadinya sudah bergerak akhirnya dipanggil kembali untuk melakukan proses evakuasi. Saya berusaha untuk mendatangi lebih dekat. Dan informasi yang tadi kami dapat dari Komandan SAR di Cirebon, Syarif maksud kami, itu menunjukkan bahwa kejadian ini bukan kali pertama terjadi. Sudah beberapa kali terjadi, terutama di tahun 2011 yang juga sempat terjadi dan terdapat korban jiwa pada saat itu. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk mengevakuasi satu orang yang sebelumnya tertimbun dan berusaha untuk diselamatkan. Tentu proses evakuasi menggunakan alat berat untuk memudahkan penanganan untuk korban yang tertimbun dan juga kendaraan-kendaraan yang juga sempat tertimbun sehingga akhirnya harus ditarik menggunakan alat berat. Iksan. Baik, Syahri, kami ingin mengetahui seperti apa sebenarnya rutinitas pertambangan di Gunung Kuda Dukuh Puntang Cirebon ini. Karena dari informasi yang saya baca dan juga dari pernyataan dari tim SAR tadi, ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan Februari lalu sempat ada longsor juga di Galian C. Tahun 2015 juga menewaskan 2 orang. Tahun 2011 tadi disampaikan oleh tim SAR juga terjadi longsor di Galian di Dukuh Puntang ataupun Gunung Kuda Dukuh Puntang Cirebon. Seperti apa sebenarnya sehari-hari aktivitas pertambangan di sana, Syahri? Ya, Galian Gunung Kuda ini merupakan salah satu lokasi Galian C yang memang digunakan oleh warga sekitar untuk mengambil bebatuan. Mereka tetap mendapatkan atau batu-batuan ini. Saya berusaha untuk agak sedikit menghindar dari penampakan-penampakan yang sadistis sehingga akhirnya saya hanya mengambil dari jarak jauh karena korban yang ditemukan sudah mengalami luka cukup berat. Iksan. Pihak dari SAR dan juga Polresta Cirebon sudah menyiapkan satu kantung jenazah yang akan digunakan untuk mengevakuasi satu korban yang telah ditemukan ini. Kami akan lanjutkan kepada Anda, Ihsan, bahwa memang Gunung Kuda digunakan untuk Galian C yang berbentuk bebatuan. Sehingga akhirnya setelah para pekerja atau pihak swasta yang menggunakan lokasi ini sebagai galian akan memanfaatkan batu tersebut untuk tempat untuk dijual ke daerah lain dan juga untuk dikirim ke beberapa daerah dan dijadikan beberapa ornamen, misal keramik atau bebatuan yang digunakan untuk perabot atau membangun rumah. Iksan. Baik, artinya Galian C di sana mayoritas adalah pertambangan batu alam, benar ya? Betul sekali. Ini adalah salah satu bebatuan-bebatuan yang memang setelah selesai mereka ambil, kemudian mereka kumpulkan, masukkan ke dalam truk dan mulai dikirimkan ke tempat-tempat yang dituju, baik itu dalam Cirebon maupun luar Cirebon. Memang juga batu ini diolah di Cirebon karena sebagian wilayah di Kecamatan Dukuh Puntang adalah penghasil dari produksi batu alam tersebut. Iksan. Adapun proses pengambilan atau penggaliannya ini ada yang menggunakan secara manual, yakni mengeruk dari bagian bawah sehingga akhirnya berusaha untuk memudahkan proses pengambilan. Namun secara teknis bagaimana proses penggalian ini tentu masih dalam investigasi dari pihak berwenang, yakni dari Polresta Cirebon. Seperti yang tadi disampaikan oleh Komandan SAR dari kantor pos Cirebon. Ihsan.
Oke, Syahri. Syahri, selama ini seperti apa? Kalau terjadi banyak kasus pertambangan, namun informasi yang dapat Anda peroleh di sana, seperti apa sebenarnya prosedur standar operasional yang berlaku ataupun safety terkait dengan pertambangan galian C di sana? Saat kejadian di tahun sebelumnya, apabila terjadi longsoran apalagi hingga menimbulkan korban jiwa, pihak kepolisian dan beberapa pihak terutama yang bertanggung jawab menonaktifkan sementara pekerja galian ini dan diinvestigasi penyebabnya. Dari beberapa kali kejadian, mereka berusaha untuk mematuhi aturan bahwa tidak menggunakan bahan yang sangat membahayakan, semisal bom atau beberapa alat lainnya memang itu sangat membahayakan sekali. Namun secara prakteknya kita masih belum dapat memastikan bagaimana proses pengawasan terhadap proses pelaksanaan dari galian C tersebut. Oke, artinya ini pertambangan yang dilakukan ataupun dioperasikan oleh perorangan warga di sana seperti apa, Syahri? Jadi di titik ini tidak hanya perorangan, namun ada beberapa pihak swasta atau pihak yayasan yang berusaha. Syahri. Syahri. Ya, Ihsan, halo Ihsan. Halo Ihsan. Oke, Halo Syahri. Ihsan. Ya, kami bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Ya, jadi ada beberapa memang pihak swasta yang ikut serta dalam proses pengambilan batu alam ini. Ada Yayasan A, kemudian ada Yayasan B, Yayasan C, dan yayasan-yayasan tersebut memiliki teritori atau memiliki luas wilayah yang memang menjadi tanggung jawab. Dan secara pasti mereka melakukan pengerukan, kemudian juga pengambilan batu alam ini untuk usaha mereka. Ada yang untuk dikirim di wilayah Cirebon sendiri, ada juga untuk di wilayah luar Cirebon. Namun secara pasti bagaimana proses perizinan, kemudian juga penanganan, termasuk juga SOP, itu agak cukup sulit untuk diketahui karena beberapa kali kami masuk ke sini memang agak tertutup. Sangat dikhawatirkan ada orang-orang yang melakukan tindakan yang masih dalam upaya untuk dilakukan oleh pihak berwajib. Maksud kami itu masih diinvestigasi oleh petugas-petugas terkait. Baik. Syahri, kami akan nantikan kembali informasi dari Anda dari lokasi peristiwa longsor di Gunung Kuda, Duku Puntang, Cirebon. Terima kasih, Syahri Romdon melaporkan dari Cirebon.